Satu. Puji nama Tuhan, shalom. 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 Haleluya, dahsyat luar biasa Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya dan saudara di mana saat hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh berterima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Orang boleh ada kuat, sehat, bernafas, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat hari ini kita akan mulaikan ibadah dan kami atas nama Gembala Sidang bersama dengan pengurus yang ada Gereja Pantekosta Sedekat Indonesia Alfa Omega Sedang Treman menyampaikan selamat datang, selamat kita beribadah kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada di gedung gereja saat hari ini. Selamat kita beribadah, selamat kita memuji memuliakan akan kebesaran nama Tuhan, selamat kita akan menyenangkan Tuhan lewat ibadah saat hari. Biarlah apa yang Tuhan lakukan lewat ibadah saat hari ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari hati kita terbuka di hadapan Tuhan saat hari ini. Dia ada saat hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan terus mengecapi setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami saat hari. Untuk itu mari kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan bersorak, berginang bagi nama Tuhan lewat pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi sekali katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin Tuhan, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan lebih dalam lagi, amin. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Benar, amin. Allah yang memelihara. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Haleluya. Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku. Haleluya. Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya, selamanya Engkau yang kami sembah, selamanya Engkau yang kami sanjung Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kasih melimpah, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh ada saat hari ini. Karena perbuatan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus.
Ini hidup jemaat kami Tuhan saat hari ini. Biar hati kami terus terbuka Tuhan. Biar kami layak Tuhan lewat pujian penyembahan kami saat hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Lagi sekali katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu, amin, terjadi baik. Kami sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Benar Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Amin. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
Oh haleluya. Terima kasih. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Segala puji serahkan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami ada saat ini semua karena cintamu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan juga kami Tuhan datang merendahkan diri kami di hadapan, membawa sangkara kehidupan kami Tuhan. Kami bawa perdamaikan segala kehidupan kami di hadapan-Mu saat ini Bapa. Saat ini kami mau kudus di hadapan-Mu. Kami mau layak Tuhan, hanya dengan kekudusan-Mu Tuhan dan pengampunan-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini, bahkan kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, karena kekudusan-Mu Tuhan yang melayakkan kami saat ini ada di tempat ini. Kami boleh Tuhan menikmati akan hadirat-Mu yang luar biasa, akan cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan, menikmati ini semua Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Ada kesempatan yang Kau berikan lagi bagi kami untuk memuji, membesarkan akan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan memberikan kehidupan kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, saat ini Tuhan kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami akan percaya ketika Tuhan 2-3 orang berkumpul menyebut nama Engkau, Engkau hadir, Engkau berkuasa Tuhan. Bahkan Engkau akan memberkati kami Tuhan. Dan lewat ibadah kami Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan, bahkan kami akan Tuhan dimerdekakan oleh Engkau. Kami akan diberikan kekuatan yang baru oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian Tuhan, biarlah pengurapan Allah turun sempurna atas mereka. Siapapun mereka, kami akan percaya Engkau ada beserta dengan mereka Tuhan.
yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah memakai dia dengan kuasa-Mu Bapa. Roh Kudus Allah ada dengan kehidupannya Tuhan. Dia akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu. Engkau tahu setiap kebutuhan anak-anak Tuhan. Saat ini Engkau akan memberkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan, kami Tuhan mau bersatu hati. Kami tahu ada satu oknum yang tidak akan senang akan Tuhan kehadiran-Mu. Untuk itu kami mau bersepakat. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau pakai pengungkapan senjata Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tolak, hancurkan setiap intimidasi, segala roh pembunuh, pencuri, pembunuh, pembinasa. Kami akan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dalam kehidupan kami dari setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus setiap roh yang akan mengambil keuntungan yang bukan berasal dari Bapa di surga. Kami akan hancurkan, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau roh sakit, penyakit, salah roh yang akan mengganggu konsentrasi pikiran hati kami akan hancurkan, putuskan di dalam nama Yesus. Allah yang berkuasa. Tempat ini sudah dipagari dengan malaikat surgawi berpasukan yang akan membentengi, menjaga, melindungi kami dari muka belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tempat ibadah ini bahkan di rumah masing-masing jemaat Tuhan. Kami kita percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan, dan kami mau tutup setiap celah iblis yang akan masuk membuka kami. Di dalam nama Yesus kami tutup itu. Di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Seluas-luasnya roh Allah bekerja di tempat ini, bahkan bekerja dimanapun Tuhan. Jemaat Tuhan berada Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kegerakan Allah ada di mana Tuhan berkuasa, di mana Roh Kudus bekerja, di mana Tuhan ada, di situ akan ada kemerdekaan. Berkat-berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah raya kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ada sukacita yang pasti, ada kekuatan Tuhan berikan bagi saya dan saudara, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersukacita, kita akan bergirang karena sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatan saya dan saudara. Haleluya. Untuk itu mari kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hati kami terus percaya Engkau Tuhan. Amin. Haleluya, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Yesus, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada benar takkan pernah berubah. Hati kami percaya, Tuhan percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Glory, nyanyi glory, yes, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi kita bernyanyi glory bagi Tuhan. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan
pujian hanya bagimu Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam nama Yesus ada kemuliaan, dan kemuliaan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Karena Engkau Tuhan, semuanya boleh jadi Tuhan. Oh, karena Engkau berfirman Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Berfirmanlah bagi hamba-Mu yang Kau utus saat hari ini. Pakai hamba-Mu dahsyat luar biasa untuk menyampaikan suara isi hati. Karena hari-hari semakin jahat ini, kami sungguh butuhkan Engkau Tuhan lewat firman-Mu yang telah menjadi manusia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus katakan Yesus luar biasa. Yesus terbesar dalam kehidupan kami. Yesus terbesar dalam pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Bisa dikatakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kami ragu kuasa kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragu janji Yesus. Janji-Mu Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus. Kami percaya firman Tuhan. Yesus, ku percaya pada Yesus. Ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Bapa yang layak terima pujian, hormat, sanjung, syukur kami Tuhan. Karena kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan dan hebat keperkasaan kami, tapi semua oleh karena Roh-Mu yang ada dalam kami, yang terus memampukan kami, menguatkan kami untuk terus melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, bertindak untuk selalu hati ini menyenangkan Engkau, menyukakan Engkau. Dan kami ada di tempat ibadah, kami juga ada di posisi sementara Tuhan, menikmati kuasa hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami menghormati hadirat-Mu di tempat ini dengan segenap jiwa, hati, dan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya ketika hadirat-Mu ada Tuhan, Engkau siap untuk melepaskan berkat kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami telah berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan disenangkan, Engkau telah mencurahkan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan biarlah buka mata roh kami, terlebih mata hati kami terang Tuhan,
untuk dapat Tuhan menerima firman Tuhan yang sebentar yang Engkau akan sampaikan kepada kami. Firman yang benar-benar murni, firman yang diurapi, firman yang penuh dengan kuasa. Dan Engkau akan memakai hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu. Engkau yang berkata-kata di mulut lidah bibir hamba-Mu. Dan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas itu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, hanya kuasa Roh Allah, Roh Kudus yang ada di tempat ini, menguasai roh jiwa tubuh kami, menguasai tempat ini. Kami percaya roh kemerdekaan, ada roh kemenangan di tempat ini dan setiap tempat sidang jemaat yang mendengarkan khotbah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mengalami breakthrough, kami mengalami terobosan Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus, ambil alih kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan benar-benar kami akan menikmati janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama Bapa di sorga. Kami buka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi dan percaya Tuhan dengan iman katakan haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang di rumah juga, shalom. Saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal hati dan pikiran saudara dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemerdekaan di dalam kasih kuasa Tuhan. Baiklah saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman ini yang akan terus membaharui hati dan jiwa saudara. Firman ini akan memperbaiki setiap kelakuan saudara, datang menegur, datang menasehati saudara dan saya untuk saudara berjalan pada jalan kebenaran, saudara tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenarannya saudara. Untuk itu mari saudara langsung saja buka dan kita perjanjian baru, kita Matius pasal 11 saudara ya. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Dengan iman saudara akan baca firman Tuhan, dengan hati yang terbuka saudara membaca firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30. Baik yang di tempat ibadah maupun di rumah, ya, kita hormati hadirat Tuhan karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Kita akan mendengarkan firman iman. Kita akan baca ajakan juru selamat dalam Yohanes ketiga 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan datang dan kita Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ya, saya percaya kita semua akan diberkati lewat firman Tuhan ini, dan yang akan menjadi pokok saudara perenungan kita dari ayatnya ke-28 sampai 30. Saya percaya ada berkat yang baru yang kau dan saya akan terima pada hari ini. Dia katakan, ini judulnya ajakan juru selamat saudara ya. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat saudara dan saya. Setuju katakan amin ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat saudara dan saya. Karena apa saudara? Ya, kita tahu saudara firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa. Ya tak? Firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Semua orang telah berdosa saudara. Itu disebabkan apa saudara? Ya, awal dosa itu masuk, ya orang tahu saudara, lewat kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa saudara. Bagaimana Tuhan
memerintahkan mereka untuk misi yang agung, yang mulia, untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi mereka gagal, saudara. Ya, kegagalan mereka disebabkan oleh apa, saudara? Haleluya. Karena saudara, manusia ini, saudara ciptaan yang pertama ini, mereka salah mendengar. Kegagalan mereka, kejatuhan mereka, saudara, di dalam dosa, sehingga mereka gagal untuk melanjutkan misi daripada Allah karena mereka salah mendengar. Mereka tidak lagi mendengar firman Allah, tapi mereka mendengarkan yang lain, ya, suara daripada ular. Haleluya. Nah, saudara, sebagai saudara saya orang percaya, hati-hati juga dengan pendengaran, saudara. Saudara bisa salah melangkah, bisa salah mengambil keputusan kita ketika kita mendengar yang bukan firman, ya. Jadi hati-hati. Kejatuhan manusia pertama adalah ketika mereka salah untuk menggunakan telinga mereka. Pendengaran mereka salah. Mereka mendengar yang salah dan mereka jatuh di dalam dosa dan gagal, saudara. Ya, yang proyek keselamatan Tuhan Allah berikan kepada Adam dan Hawa itu gagal. Haleluya. Sehingga saudara dan saya yang orang tahu Adam itu adalah anak Allah, ya toh? Kalau di Lukas, kalau tidak salah Lukas pasal 3:38, firman Tuhan berkata bahwa Adam itu anak Allah. Ya. Lukas 3 ayat 38. Ya, firman Tuhan berkata Lukas 3 ayat 38, itu ada silsilah keturunan di situ, ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam itu anak Allah, saudara. Haleluya. Ya. Saya percaya dalam nama Yesus hati saudara terbuka dan saudara akan mengerti, saudara, akan karya keselamatan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Adam adalah anak Allah. Tapi Adam sebagai anak Allah gagal dalam proyek karena dia jatuh dalam dosa, karena dia salah mendengar. Ya, sehingga saudara di dalam firman-Nya di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, 1 Korintus 15 ayat 45, saudara. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini kata manusia pertama Adam itu makhluk yang hidup. Itu ada di Kejadian kalau tidak salah, tentang penciptaan itu kalau tidak salah di Kejadian 3 kalau tidak salah. Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7 itu menyatakan bahwa Adam itu adalah makhluk hidup. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini firman Tuhan mencatat bahwa Adam anak Allah dan dia adalah makhluk hidup. Coba kembali ke 1 Korintus 15 ayat 45. Dia katakan manusia pertama Adam jadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang air menjadi roh yang menghidupkan. Jadi saudara, ini manusia pertama Adam, ini saudara dia gagal dengan proyek Allah. Betul? Dia gagal. Yang membawa misi daripada Allah untuk menyelamatkan manusia gagal. Dan ada Adam yang terakhir, yaitu siapa? Anak Allah, Yesus Kristus. Dialah yang disebut Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dialah anak Allah, Yesus Kristus namanya. Amin. Yesus Kristus namanya. Dia adalah Adam yang akhir. Makanya saudara dan saya yang masih memiliki roh Adam itu, yang disebut dengan roh nenek moyang, itu harus dibersihkan, saudara. Ya, sehingga coba buka 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata, saudara, masih ada roh Adam, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara dan saya yang masih memiliki roh Adam, nenek moyang, ya, yang orang sudah belajar beberapa minggu yang lalu
tentang ragi yang lama, ya, kirbat yang tua, ya toh, kantong yang tua itu yang ada di Markus 7 ayat 21 itu, ya, dosa-dosa di dalam hati itu produk daripada Adam, ya. Itu semuanya dosa nenek moyang. Itu harus dibersihkan, saudara. Roh Adam itu harus ini. Itu tadi, bro. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ya, keserakahan lagi ayat 22 sampai 23, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, sampai 23. Sebab dari dalam iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini produk dari Adam, dari nenek moyang. Ini adalah akar-akar kejahatan yang saya selalu katakan. Dan ini harus dibersihkan di setiap hati saudara dan saya yang sudah memiliki roh yang menghidupkan, yaitu roh anak Allah. Haleluya. Sehingga di Roma 8 ayat 14, kalau saudara sudah dibersihkan dengan roh Adam, roh nenek moyang, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Karena roh anak Allah ada kepada saudara dan saya. Bukan lagi roh anak Allah Adam, tapi roh anak Allah yaitu Yesus Kristus yang sudah memberi dirinya, ya, toh, memikul dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dan saudara matikan dosa, menghidupkan kebenaran, bilur-bilurnya roh jiwa tubuh saudara disembuhkan. Jadi saudara mesti ingat, kita masih ada roh Adam, nenek moyang lepas kita ke kehidupan ini, ya. Karena dalam Matius 15 ayat 13, firman Tuhan berkata, tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa di sorga harus cabut sampai ke akar-akar, ya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Itu roh Adam itu yang masih ada akar-akar kejahatan yang masih melekat dalam hati jiwa saudara harus dicabut, harus dibersihkan, ya, supaya benar-benar roh anak Allah itu masuk kepada saudara dan saya. Roh anak Allah, Roh Kudus itu tidak akan bekerja kepada hati yang masih ada roh Adam itu, roh nenek moyang, tidak akan bekerja. Makanya kalau saudara sudah dibersihkan hati saudara, ya, sudah bersihkan jiwa saudara, apa yang membersihkan hati dan jiwa saudara? Firman. Makanya kalau saudara sudah jadi orang percaya, sudah lahir baru, anak Allah sudah pada saudara, ya, benih ilahi itu sudah ada kepada saudara dan saya. Tapi saudara tidak mengaktifkan benih itu. Benih itu adalah, benih ilahi itu adalah Roh Kudus. Ya, orang buka itu benih itu bicara, coba buka Yohanes 12 ayat 24. Ini benih. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini yang disebut pengorbanan Kristus. Dia satu orang, ya toh. Yang disebut biji gandum, ya satu biji gandum saja, satu biji saja. Itu bicara, itu anak Allah Yesus Kristus. Kalau dia tidak mati, saudara, menebus dosa saudara dan saya, tidak melahirkan saudara dan saya, atau rasul-rasul pendahulu, atau orang saudara, ya, tidak akan ada saudara dan saya. Dia harus mati, ya, sehingga menghasilkan saudara dan saya, pengikut-pengikutnya. Haleluya, saudara dan saya. Jadi mari saudara, Tuhan mau saudara dan saya ini benar-benar menyadari bahwa roh anak Allah ada kepada saya, ya, menguasai saya. Haleluya, ya. Sehingga saudara tadi katakan biji itu saudara sudah mati, ya, dan menghasilkan, ya, terjadi multiplikasi saudara, yaitu menghasilkan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu, ya, yang sudah dibersihkan hatinya itu dari pencemaran, dosa-dosa, akar-akar kejahatan dari dosa nenek moyang Adam itu sudah dibersihkan. Nah, benih ilahi itu, yaitu anak Allah, ada kepada saudara dan saya. Tapi benih itu sifatnya masih baik.
Saudara dan saya ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk roh anak Allah, benih itu sifatnya masih baik. Ya. Sehingga butuh dan perlu untuk kasih apa? Hidupkan. Haleluya. Ingat, waktu Yesus saudara, ya, dia saudara berumur 12 tahun, dia ada di mana saudara? Di rumah Tuhan, toh? Di rumah Tuhan, dia selalu di rumah Tuhan. Dia jadi ajar oleh waktu imam-imam. 12 tahun, 13 sampai usia berapa saudara? 30 tahun baru dia pergi kemana? Sungai Yordan. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika saudara dia dibaptis, tapi sebelum dia dibaptis, dia ada di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Ya? Dia belajar firman Tuhan, isi kehidupannya dengan firman Tuhan. Dan setelah saudara matang dengan kebenaran firman Tuhan, umur 30 tahun, dia datang kepada Yohanes di Sungai Yordan. Dan ketika Yohanes membaptis dia, keluarlah Yesus dari baptisan. Ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan tanda ada apa? Burung merpati, Roh Kudus turun atasnya. Ketika dia dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan firman, firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya harus percaya bahwa Yesus itu telah menjadi manusia. Ada di 1 Yohanes itu kalau tidak salah saudara. 1 Yohanes, barang siapa yang tidak percaya Yesus telah menjadi manusia, dia adalah roh antikristus. Tapi siapa yang percaya dia adalah Yesus telah menjadi manusia, dia ada dalam kebenaran. 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Yesus dengan firman Allah yang dia pelajari itu sudah menjadi manusia. Haleluya. Tangkap baik-baik. Ini satu rahasia yang luar biasa yang Tuhan mau bagikan pada saudara dan saya. Firman telah menjadi manusia. Dan ketika firman itu sudah menjadi manusia, maka Roh Kudus turun atasnya. Jadi kalau orang mengerti tentang penciptaan, coba Kejadian pasal 1 ayat 3 kalau tidak salah itu, atau ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Kejadian, ya, berfirmanlah Allah. Oke. Ini dulu sudah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi Roh Allah dan firman itu harus berjalan seiring. Tangkap dengan iman saudara. Ini rahasia luar biasa Tuhan pada saya mau bagikan pada saudara dan saya. Jadi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman itu akan berkuasa kalau ada Roh Allah. Firman itu akan berkuasa kalau ada Roh Allah. Makanya sebagai orang percaya, ketika sudah menerima Roh anak Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya, ya, pelihara dia dengan kasih makan dia dengan firman Tuhan setiap hari, pagi, sore, malam, kasih makan tuh Roh anak Allah. Kalau nyanda saudara kasih makan, dia nak bertumbuh. Benih ilahi itu tidak akan bertumbuh. Sehingga 10 tahun, 20 tahun dah bertobat, apakah masih bayi-bayi? Apakah masih cepat tersinggung, masih cepat emosi, tidak terkontrol DP emosi. Ini sebentar ada di keras. Tidak cepat tersinggung, cepat marah. Roh Adam masih melekat. Dia nak kasih lepas. Kalau Roh Adam masih ada, saudara, walaupun saudara so baptis langsung terima tiket, jangan harap ke surga. Kalau kau masih mempertahankan saudara Roh Adam itu dalam hidup saudara, terlebih hati saudara. Benih ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara saya, itu mesti kasih bertumbuh. Bertumbuhnya dengan rajin baca firman. Kalau saudara rajin baca firman, hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka Roh Allah akan penuhi saudara. Kayak pernah kita so bertobat lama, kayak pernah kepenuhan. Karena ini saudara,
Ada tek baca firman, cuma sekedar tidak mengerti. Karena masih belum dibersihkan roh Adam dalam hati. Makanya saudara, kembali ke pembacaan Torah firman. Saya sudah membawa saudara terbuka mata roh saudara. Kembali ke Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan bilang, pikuklah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara mau ada ketenangan? Haleluya. Tuhan bilang belajar ketapat Tuhan. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Terang buka saudara, Filipi 2. Ini belajar dari pribadi Yesus. Kalau roh anak Allah sudah ada dan Torah isi dengan firman Tuhan, terus maka saudara, genaplah firman Tuhan minggu lalu, Torah akan jadi bangkitlah jadi terang. Torah siap jadi terang karena Torah akan diubah, dibarui ini. Ini. Jadi seperti ini saudara, Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6 dan 7. Orang baca sama-sama firman Tuhan. Saudara maaf, dari ayat 4. Filipi pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat ke-7. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini arti dari Tuhan ajak saudara untuk mendapatkan kelegaan. Matius 11 ayat 28. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kamu mendapat ketenangan. Pertama Tuhan katakan, hendaklah kalau saudara mau ada kerendahan hati. Ayat 4 kan dinasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, kan itu judul yang Filipi 2. Mulai ayat 4 dia katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Orang harus mengikuti teladan Kristus anak Allah itu. Seorang harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia tidak egois, ya? Dia tidak egois. Kalau dia egois, baik, dia tidak cacat celah. Haleluya. Nah, tapi dia berkorban. Yesaya 53, ya. Di situ firman Tuhan berkata apa saudara Yesaya? Dia berkata, tidak perlu tampilkan. Yesaya 53 di situ ayat 5 kalau nggak salah, dia bilang, dia tertikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditanggungkan olehnya, dan oleh bilur-bilurnya, ya, engkau dan saya jadi sembuh. Tanamkan dalam hati saudara bahwa di situ firman Tuhan berkata, karena pemberontakan saudara Yesus ditikam. Masih saudara berontak saudara kepada Tuhan, mungkin berontak secara mulut nyanda, tapi hati saudara sering berontak, bertobat saudara dan saya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Dia diremuk, jadi hancur karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Oh haleluya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Dan bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuhkan saya. Sadarkan itu di hati saudara. Ingat salib pengorbanan Yesus. Supaya saudara tidak egois lagi. Tidak merasa karena kasih Kristus. Kalau ada firman Tuhan bilang kasih itu tidak egois. Kata 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu tidak egois. Seorang ada hamba Tuhan bernubuat saudara. Tuhan berkata, kamu sudah lulus dengan tidak mementingkan diri sendiri. Saya dengar seorang hamba Tuhan saudara, ada propetik dari hamba Tuhan dari luar negeri. Saya saudara nonton, puji Tuhan, dia ada lulus berapa ujian saudara. Pertama, hamba Tuhan, dia lulus ujian dan dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Lulus dari soal berkorban, lulus dari kerendahan hati.
Dia Tuhan dah uji saudara. Lewat bagaimana dia egois, dia tidak mementingkan diri sendiri dan keluarga dan dia lulus ujian. Dia lulus kerendahan hati. Dia lulus soal berkorban. Kita ada lihat puji Tuhan luar biasa. Lulus semua. Tuhan dah uji. Orang juga pengikut Yesus harus mengikuti ujian-ujian itu. Apa saudara sudah lulus? Haleluya. Ini saudara, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Alias saudara, engkau dan saya sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatan itu. Berikan juga itu keselamatan kepada orang lain. Baru-baru ini orang saudara, puji Tuhan, ada jiwa yang Tuhan percayakan di tempat ini. Itu sukacita itu melebihi dari emas dan perak saudara. Ada satu orang firman Tuhan yang bilang bertobat, maka bertepiklah malaikat surga. Haleluya. Tuhan ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa di luar sana saudara. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan orang saudara cuma berjuang, urus lampe, mau makan minum, cuma itu Tuhan mau. Bukan main. Itu bahasa dunia bilang miris. Kalau orang cuma 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, cuma dah tak ada orang pe keperluan orang pe diri sendiri, cuma bertorang. Tuhan bilang kapan yang kesian? Kok karena sudah berarti untuk orang lain? No, haleluya. Jawabannya sudah tahu kan? Tapi kalau Tuhan bilang, aduh dia hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ini bukan cuma ditujukan kepada gembala sidang atau pemimpin gereja. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan punya tugas untuk tidak mementingkan. Jadilah berkat firman Tuhan yang isi surgawi. Matius berapa itu? Matius 28 ayat 19. Ya, ini saudara amanat agung Tuhan. Nah, dia katakan, anak itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, saya sudah berikan otoritas kuasa itu saudara. Kan firman Tuhan bilang, bangsa-bangsa akan datang untuk mencari terang kepada saudara saya minggu lalu. Firman Tuhan bilang, so saatnya kemuliaan Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Tapi Tuhan bilang, so jadi serupa segambar dengan kita dorang atau belum? Dorang masih egois. Haleluya. Mari saudara, orang memikirkan juga jiwa-jiwa di luar sana. Ya, sesibuk orang saudara 1 hari, 1 kali 24 jam saudara. Mari saudara, orang bukan waktu. Yang pertama untuk Tuhan, utamakan saudara. Mulai dari pagi saudara, bangun saudara, mari orang cari masuk hadirat. Mau ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah beri nafas orang sampai saat ini. Tuhan kasih kekuatan kesehatan, bersyukur. Ya, orang lain pasti ada butuhkan. Ya toh, orang ini saudara ini aneh ya, puji Tuhan. Orang banyak di rumah dong, so pasti di rumah. Orang tuh di rumah sakit yang sekarang ini lagi haleluya tuh COVID. Lo suka pulang cepat di rumah. Orang yang di rumah suka keluar. Ya, orang kasihan di rumah sakit sana. Lo suka kalau mulai mau bayar. Ada seorang hamba Tuhan saudara. Dia bilang, ibu, ternyata ibu, ya kita udah kejar-kejar ini kekayaan doi sia-sia. Bapak dong mesti kasih keluar di ruang isolasi. Diki bilang bayar, nanti bayar kata tuh rumah sakit. Tuh medis berapa dong kita mau bayar? Tidak ada artinya uang saudara tidak akan menyelamatkan. Firman Tuhan berkata pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Mau berjuang mau apa saudara? Haleluya. So banting tulang dari pagi sampai malam, cuma mau doi sudah pikir-pikir, doi cuma ada pikir-pikir. Cuma untuk saya, untuk keluarga saya sudah pikir-pikir. Saudara, itu akan musnah semua. Jangan berpikir seperti itu. Jangan cuma hatimu uang, pikiran uang. Memang orang butuh uang saudara, orang butuh uang. Tapi firman Tuhan tadi berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Ya. Mari saudara, orang jangan egois saudara. Haleluya. Jangan orang memperhatikan cuma tong diri sendiri, tong keluarga, cuma itu. 1 hari cuma itu. Mari kalau ada waktu sedikit, kita menjadi berkat pada tetangga atau siapapun yang orang boleh ketemu. Ya tak? Mungkin nanti gembala petugas seperti itu. No. Tuh mau jiwa kok gembala petugas bukan taruh kan cuma biasa. Tidak saudara, tidak. Saudara ada di dunia ini, ada misi tadi. Matius 28 ayat 19 saudara. Jangan egois. Ayat 5. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama benar pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau mau jiwa saudara lega di hari-hari terakhir yang semakin jahat ini saudara,
Tuhan bilang, belajarlah kepada Tuhan karena dia lemah lembut dan rendah hati. Mau ada kerendahan hati, Tuhan bilang hidupmu harus bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau pikiran dan perasaan saudara harus sama seperti Kristus. Ya, mau kepikiran dan perasaan jadi sama seperti Kristus, selalu saya ingatkan, jaga hati. Karena kuncinya di hati. Amin. Makanya Mazmur 90 ayat 12 kalau tidak salah, dia katakan, ajarlah aku menghitung, ya toh? Dia bilang, hari-hariku, ya toh, untuk memperoleh hati yang bijaksana. Dia bilang di situ, ya. Kalau tidak salah di situ kalau Mazmur 90 ayat 12. Haleluya. Jadi mari saudara, tolong minta Tuhan ajarkan Tuhan dan berikan saya Tuhan hati yang bijaksana. Haleluya. Ini ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Salah satu orang memiliki hati yang bijaksana, buahnya harus sabar. Harus sabar. Kalau saudara memiliki hati yang bijaksana harus sabar. Karena Amsal 14 di situ firman Tuhan berkata, Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata apa di sana saudara? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana dia bersabar. Saudara, kalau saudara suka-suka lekas naik darah, hati-hati saudara. Hanya ada orang kalau cepat-cepat naik darah saudara, bisa saudara tuh pembuluh darah itu. Ada hamba Tuhan datang kemarin di sini bersaksi. Aduh, pendeta mujizat. Dia gembala GKMI. Dia katakan, waktu Maret sana saudara, sudah heboh dengan COVID. Tiba-tiba jemaat simpatisannya saudara telepon, dirawat di rumah sakit, sudah di ICU di Malalayang, sudah hampir pecah pembuluh darah karena darahnya sudah keluar, kata di hidung sudah semua sudah pecah, dan dia membutuhkan doa dari gembala ini. Dan sudah, ketika saudara suami istri sudah berdoa, kata di rumah orang tinggi, sehingga karena sudah COVID kan itu Maret, sehingga mau beli masker saudara. Di semua toko sudah ada masker waktu itu. Dan mereka berjalan dengan iman, karena semua hampir mati saudara, jemaat tingkat mereka. Dan puji Tuhan sampai saudara di muka satpam bilang nggak bisa masuk karena nggak ada masker. Karena sedangkan dokter bisa pakai. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja saudara. Dan boleh dong masuk dan berdoakan ini kekasih ini, bapak muda. Karena itu saudara, haleluya. Dan juga bapak ini masih suka minuman keras ya. Ya itu. Tapi hampir pecah pembuluh darah. So pecah, so kalau gimana, hampir memang lewat. Tapi puji Tuhan, itu bapak pendeta gembala kemarin bersaksi. Bu, puji Tuhan, Tuhan tolong dia selamat, sembuh sekarang oleh pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ini siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang bijaksana bersabar. Orang yang bijaksana dia sabar, menjalani kehidupan ini saudara hari lepas hari. Menit pertama dari orang bangun pagi, minta Tuhan kasih kekuatan kita untuk sabar sepanjang hari ini, menghadapi itu orang-orang di sekitar orang yang mungkin imannya baru bertumbuh, atau mungkin dikelilingi orang, di sekelilingnya orang fasik. Ada di mana kota itu? 1 Petrus. Nah, 1 Petrus. Haleluya. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Firman Tuhan berkata begini, 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 9. Dan jikalau Allah binasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, ada di tengah-tengah orang yang fasik, yang penuh dengan hawa nafsu, yang suka marah-marah.
yang tidak terkontrol emosinya, perasaannya tidak terkontrol, saudara ada di dekat mereka, sabar Jo. Sabar. Sabar kasih kuat itu hati. Karena Tuhan bilang begini, Tuhan tahu kata menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Karena Tuhan sudah dicobai, pernah dicobai. Jadi Tuhan tahu, sanggup untuk orang yang cobai. Jadi itu saudara. Jangan kata lekas naik darah. Kalau orang lesofasik coba marah, orang lain lekas naik darah. Jangan. Saudaraku bodoh. Maka tidak ada lagi apa? Pengertian. Ya. Dan apa? Tidak sabar, tidak bijaksana. Kalau dia akan melahirkan hati yang bijaksana. Ya nanti urusan. Orang mau ketemu, iya tenang cukup berdoa. Karena selalu saya katakan Tuhan itu adil. Benci dosanya, kasih orangnya. Saya juga belajar, masih belajar saya sebagai mulai sidang. Saya bilang, Tuhan berikan anugerah bagi saya. Untuk saya mampu Tuhan bertahan. Saya minta anugerah. Tuhan minta kemurahan, minta rahmat-Mu Tuhan. Untuk bisa sabar. Orang Treman bilang, resign. Pada lingkungan yang orang-orang yang sabar. Karena orang yang tidak sabar ketika mengambil keputusan, bisa salah. Orang yang tidak sabar mengambil keputusan itu bisa hancur. Orang yang tidak sabar, karena banyak orang yang tidak sabar hari yang terakhir ini. Mau suka kesembuhan cepat, instan, nak sabar. Tetap, ambil obat. Nak berdosa ambil obat enggak. Tapi kalau itu Tuhan yang izinkan untuk membuat imanmu bertumbuh, haleluya, sangat disayangkan. Ya tak? Sekarang banyak orang memuaskan supaya ada damai sejahtera, ambil jalur instan. Tak? Ambil medsos, satu hari 1 kali 24 jam untuk memuaskan dahaga jiwa. Ambil medsos dari pagi sampai malam, kalau tuh low, baterai belum low, belum rasa puas DP jiwa. Kau mulai kepo-kepo dengan orang urusan. Itu bagian dari memuaskan instan itu jiwa. Maaf saudara ya. Kalau ada orang menggunakan medsos dengan baik, dengan bijak, ini bicara bijaksana. Pergunakan medsos saudara dan saya dengan bijaksana. Artinya bijaksana adalah yang baik dan yang benar. Jangan medsos itu orang pakai untuk apa? Kepuasan batin mereka secara instan. Ya toh? Suka lihat dari pagi sampai malam. Instagram, dia orang ke Instagram, dia orang ke itu. Toh? Dari pagi. So kepuasan. Saya nonton live, itu ada sesuatu saudara, ada kecanduan. Orang menggunakan medsos dengan tidak bijak, itu akan dalam seperti dosa orang kecanduan narkoba. Saya bilang benar ya, benar. Ada orang jadi kecanduan ini medsos, sudah kurang medsos hari-hari. Orang kalau mau baca tuh medsos bisa dengan jam-jam, kalau baca Alkitab 5 menit bosan. Bertobat jemaat Alfa Omega yang terima. Bertobat saya mau katakan. Oh saudara banyak mendengar saudara hal-hal yang tidak berguna sia-sia. Iman saudara tidak bertumbuh. Pergunakan waktumu saudara untuk ini. Saya katakan di messenger yang jemaat, kasih pertumbuhan iman. Tumbuh itu bernilai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan ada sekarang jadi kecanduan tuh. Kalau yang mau lihat tuh status, aduh rasa bagaimana. Kadang saya walaupun saya status enggak, tapi enggak. Saya cuma mau jadi berkat Tuhan. Kamu kasih ini supaya banyak jiwa yang boleh bertobat. Atau saudara pakai marketplace-nya saudara, kalau sama Ibu Fiat itu ada masak-masak, mau kasih posting dong, ya silakan. Nggak apa-apa, pakailah bijak ya, bijaksana. Ibu Ebi tugasnya marketplace, pakai dengan bijaksana. Jangan sama satu hari, 1 kali 24 jam, sudah di medsos terus. Saudara, karena ini bicara juga di Filipi 2:5 kembali bro. Pikiranmu, hati harus ada bijaksana kan. Kita bilang, untuk menguasai pikiran perasaan kehendak kemauan saudara menjadi sama dengan pikiran perasaan kehendak kemauan Kristus, hatinya yang dijaga. Kan saudara baca di Facebook, apa yang engkau pikirkan? Itu yang kau tuangkan. Jangan engkau lagi kalau engkau masukkan di status Facebookmu. Nah ini bahaya saudara. Nah ini tuh menaruh pikiran supaya kata orang jiwa tenang, lega, hati yang dijaga. Ya toh? Dari tadi kan di Mazmur 90 ayat 12,
Tuhan ajarkan kamu menghitung hari itu memiliki hati yang bijaksana. Amsal sudah katakan hati yang bijaksana itu harus sabar. Ya kan? Harus sabar. Tapi banyak bicara sabar itu banyak orang yang mau instan. Ya, tenangnya dalam jiwa mau instan, mau senang. Suka mau kemana-mana, mau suka pesta pora apa semua. Kok ada yang pergi di judi, supaya senang tuh jiwa. Ya kan? Ada kecanduan. Nah ini juga ada kecanduan yang bagus. Yang baru adalah menggunakan medsos yang tidak bijaksana. Jadi kecanduan itu bahaya juga. Haleluya. Soalnya narkoba masuk kecanduan di medsos yang tidak ada dengan bijaksana. Silakan, tidak berdosa dengan medsos, tidak berdosa yang kalah. Tapi pergunakan itu dengan bijaksana, itu benar dan baik. Amin. Boleh mengerti saudara? Ya, supaya tidaklah kamu dalam hidupmu bersama naruh pikiran perasaan dapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya saudara hati itu dikuasai oleh Roh Allah. Benih nilai itu tetap ada, saudara ya. Untuk jaga hati supaya saudara punya hati yang bijaksana. Supaya kembali ke Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Di situ firman Tuhan berkata saudara. Maaf, jangan dulu bro, maaf. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, terima kasih Roh Kudus, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya setiap hak saudara dilepaskan. Haleluya. Saya melayani seorang ibu kemarin datang, dia masih mempertahankan haknya. Dan Tuhan bicara, ibu mau suka tuh pikiran tenang supaya cuma sakit-sakit kepala. Tuhan bilang selepas Tuhan. Apa tahu yang selama ini kalau masih ada simpang, masih ada pertahanan. Ego, masih gengsi, masih sombong, kebenaran diri sendiri, kekerasan hati, lepas. Ingin dihormati, lepas. Ingin disanjung, lepas. Mesti selepas. Firman Tuhan bilang harus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena Tuhan dah sekosong, dia jadi manusia. Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang mau turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Tapi manusianya itu sudah dipenuhi dengan firman. Dia tahu menjadi firman yang sudah menjadi manusia. Sehingga setiap dari perkataan ada kuasa orang mati bangkit. Setiap perkataan ada kuasa orang sakit sembuh. Karena firman sudah menjadi manusia. Saudara dan saya juga bisa seperti itu. Ketika engkau mengkonsumsi firman setiap hari, setiap saat, setiap perkataanmu ada kuasa. Dan saudara orakan, sepanjang hari saya diberkati, maka terjadilah. Kalau engkau sudah dipenuhi dengan firman, hidupmu sudah dipenuhi dengan firman. Firman itu menjadi manusia dalam kehidupan saya, John, Ibu Fia. Maka Roh Kudus itu akan datang. Dan Roh Kudus itu akan berkuasa. Haleluya. Dan akan disertai kuasa. Kau sudah dipenuhi firman. Makanya Yesaya 59 ayat 20 dan 21. Tentang penebusan Tuhan, dia katakan saudara, dia sudah menebus saudara saya. Iya, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan ini. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang mengingkapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Jadi firman dan Roh Kudus itu harus seiring supaya jiwamu tenang, jiwamu ada kelegaan. Damai sejahtera Allah akan memerintah atasmu dan terang Tuhan akan terbit atasmu dan kau siap jadi berkat. Boleh mengerti firman? Haleluya. Saya percaya ketika engkau mengerti firman Tuhan, engkau bisa melakukan firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan, saudara. Amen. Supaya kalau saudara sudah bersihkan hidupmu dengan firman, saudara tidak stres-stres lagi. Ya, sudah tidak akan tekanan, tidak kepahitan, kebencian, amarah, dendam sudah ada. Yang ada cuma ada ketenangan, kelegaan. Karena Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu ada tinggal. Dia bergerak hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. 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 Haleluya saudara. Yesus kita dahsyat. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saya percaya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang ada di rumah Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Dengan iman kamu katakan, tak akan goyah selama. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Yesus Kau dahsyat, Yesus Kau luar biasa. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup, yang kami sembah. Yesuslah juru selamat kami. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih untuk pengampunan Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan ditikam oleh karena Kau berontakan kami. Engkau diremukkan oleh karena kejahatan kami. Ganjaran keselamatan ditimpakan kepadamu, dan kami percaya dilindunginya kami jadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Kaulah penjaga Israel bagi kami. Kaulah gembala kami yang baik. Hosana bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Disembah, dimuliakan nama-Mu Yesus. Mengalir Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Kami tidak batasi Engkau Roh Kudus, tapi mari menyembah dan doa kami saat ini Roh Kudus. Hanya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Allah menguasai hati dan jiwa kami. Baharui terus hati dan jiwa kami Bapa. Kami dipenuhi dengan firman Allah dan Roh Allah turun atas kami. Bekerjalah sempurna Roh Kudus. Firman-Mu Engkau sudah sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya kami dipenuhi hati kami dengan firman-Mu. Maka Roh Kudus
bekerja. Bekerjalah Roh Kudus, sempurnakan teguhkan firman-Mu yang ada di setiap hati kami di tempat ini. Apakah di rumah masing-masing, bekerjalah Roh Kudus sempurna. Kami luaskan Engkau bekerja di setiap hati yang bikin firman. Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus sempurna. Kami tidak batasi Engkau Roh Kudus, bekerja. Karena Roh Kudus akan masuk dan tinggal di setiap hati yang penuh dengan firman. Bekerjalah sempurna Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian menyembah bagimu Bapa di sorga. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah berbicara bagi kami. Isi hati-Mu telah Engkau sampaikan. Engkau mau jiwa kami ada ketenangan, ada kelegaan. Sehingga Engkau Tuhan datang menegur kami, menasihati, memperbaiki kelakuan kami, untuk kami menjadi segambar serupa Engkau. Kami harus mengikuti teladan-Mu yang rendah hati dan lemah lembut Tuhan. Untuk itu Bapa, terus baru hati dan jiwa kami Tuhan. Tuhan, bebaskan kalau Engkau masih mendapati kami Tuhan, masih ada roh Adam tinggal dalam kehidupan hati kami dan jiwa kami, memerintah dalam kehidupan kami sehingga roh Allah tidak bekerja sempurna. Kami mohon Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari kebodohan-kebodohan kami, dari kekerasan hati kami, dari kesombongan kami, dari Tuhan Yesus apapun dosa kejahatan kami yang merintangi berkat roh Allah bekerja. Bebaskan kami biar roh kemerdekaan masuk penuhi kami di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu membersihkan hati kami, firman membersihkan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya firman tertanam di tanah hati kami, dan itu dapat menyelamatkan jiwa kami. Dan firman itu akan bertumbuh 100 kali ganda, buah-buah yang matang Tuhan akan kami Tuhan hasilkan Tuhan, dengan kekuatan roh Allah yang tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kembalikan pengurapan anggur baru bagi hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini Tuhan. WL Singar Omen Multimedia, bahkan hamba kebenaran firman Tuhan yang hadir, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Lawat kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Jamah kami Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Di setiap hati yang sudah menerima firman hari ini, kami dipenuhi hati dan jiwa kami dengan firman Allah, dan kami bekerja, Roh Allah bekerja, Roh Kudus bekerja sempurna di dalam nama Yesus. Dan kami mengalami kedewasaan penuh Tuhan, seperti Efesus 4 ayat 11. Kami mengalami kepenuhan yang penuh untuk mengenal anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Segambar serupa Engkau Tuhan. Engkau berikan kami hati-Mu Tuhan, ada di hati kami. Hati kami memiliki hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai, hati yang bijaksana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memiliki roh yang kuat, roh yang berdewasa di dalam Engkau. Kami ingin pengenalan yang benar terhadap Engkau Tuhan. Oh, buka terus mata roh kami Tuhan. Yang jemaat masih tertutup rohaninya, buka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terbuka seluruhnya menutupi hati kami. Terbuka di dalam nama Yesus.
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ajarkan kami Roh Kudus melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang menguasai kami, Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kami, menguasai hati, pikiran, perasaan kehendak kami. Kuduskan mata pendengaran kami, setiap kata-kata kami, setiap langkah keputusan kami Kau kuduskan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, sangat baik. Biarlah janji yang firman Tuhan tergenapi dan menghidupkan roh jiwa tubuh kami Tuhan, bahwa benar-benar terang-Mu terbit atas kami Tuhan. Oh, bangsa-bangsa akan mencari terang-Mu dalam kami Tuhan. Khusus pelayan jemaat Omega Trema, Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pelayan ini karena kami percaya pekerjaan ini adalah milik-Mu. Pekerjaan ini Engkau yang buka. Ini bukan buatan tangan manusia. Kami percaya ini buatan tangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Engkau kami nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pelayan-pelayan altar, biar melayani Tuhan dalam kekudusan dan cinta akan Engkau, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang tidak Tuhan melakukan kebenaran, tidak kekudusan, mereka tak layak untuk ada di altar ini Tuhan. Kami percaya Engkau sementara bekerja di tempat ini, Engkau sementara melakukan terobosan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh Adam sudah dihancur patahkan. Di dalam nama Yesus, keluar dari pelayanan tempat ini. Dan kami tolak lemparan curahat yang padam. Hanya roh yang menghidupkan, yaitu roh anak Allah yang menguasai pelayanan tempat ini. Semakin Engkau yang dipermuliakan, semakin Engkau yang ditinggikan Tuhan. Dan Engkau sementara meneguhkan, memperlengkapi gereja Tuhan, jemaat Omega Trema. Engkau akan melengkapi dengan setiap karunia yang ada. Oh, di dalam nama Yesus. Usia pengerja yang ada, berikan karunia bahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh. Bahkan Tuhan mimpi-mimpi kitab Yoel tergenapi di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semakin kami Engkau angkat kami Tuhan, Engkau mengangkat kami, kemuliaan Engkau nyatakan Tuhan. Tahun 2020 tahun kemuliaan untuk pelayanan tempat ini. Di dalam nama Yesus terjadilah, tergenapilah di dalam nama Yesus. Terima kasih biar roh kami terus menyala-nyala melayani Engkau. Kami tetap bersemangat Tuhan, karena orang bersemangat dia akan menanggung penderitaannya Tuhan. Tolong kami apapun keadaan kami, baik sidang jemaat yang di rumah Tuhan maupun di rumah, apapun keadaan kami Tuhan, buatkan teguhkan iman percaya kami, dan hati kami terus melekat kepada Engkau. Maka janji firman Kau bentengi, Engkau lindungi, bahkan Kau kenyangkan dengan umur panjang, kemuliaan keselamatan Kau nyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami. Engkau memberkati. Kami lepaskan berkat Kau untuk usaha, bisnis, pertanian, perkebunan, sidang jemaat, apapun yang mampu kerjakan Tuhan. Mereka tidak melupakan Engkau, mereka mau mengandalkan Engkau, karena kami percaya janji firman diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepadamu. Setiap apa yang kami mau kerjakan Tuhan, apa yang kami rencanakan, kami mau mendahulukan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Oh, dan kami percaya Engkau ada di tengah usaha kami, Engkau ada di setiap bisnis kami, Engkau ada di setiap perencanaan kami. Siapa yang kami kerjakan Tuhan pasti buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami bertumbuh, roh kami semakin kuat, bahwa kami terus bertumbuh, roh kami semakin dewasa Tuhan. Kami mengenal Engkau dengan benar. Buka mata hati kami jadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berjaya hikmat, marifat, kebijaksanaan daripadamu Tuhan. Kami memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa dari gembala sidang, pengerja, pembela sidang, bahkan sidang jemaat Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Satukan roh kami jadi sehati, seia, sepikir, sekata. Bahkan seluruh Tuhan penonton Tuhan yang menonton live streaming ibadah ini, kami percaya mereka dijamah Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka juga menikmati janji-janji Tuhan, kuasa kemuliaan menyatakan. Berkati juga kami siapa Tuhan, untuk pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa. Engkau memberkati Tuhan lewat keadaan dunia ini Tuhan. Ini adalah kontrolmu, ini adalah kendalimu Tuhan. Engkau punya rencana bagi seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini, supaya hati mereka berbalik, beri hati mereka kepada Engkau, memiliki hati yang mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Dan biarlah Tuhan lewat keadaan COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan banyak juga akan mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis Tuhan yang menangani pada pasien COVID Tuhan, baik dokter, perawat Tuhan, tolong mereka, sehat-sehatkan mereka, beri hikmat yang daripada-Mu. Roh takut akan Tuhan ada buat mereka, bersinergi dengan pemerintah Tuhan, dari
pusat sampai desa. Tolong taruh mereka roh takut akan Tuhan. Dan keputusan pemerintah benar-benar hikmat daripada Tuhan yang membawa kesejahteraan Tuhan rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Jemaat Victory juga kami tak lupa mendoakan, bangkitkan terus iman percaya mereka. Mereka terus percaya dan berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Hidup di dalam selalu bertanya-tanyakan Tuhan, hidup selalu dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami sudah menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Urapan hadirat Tuhan nyata kami rasakan. Kami percaya oleh bilu-bilu Yesus yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang Tuhan bergumul oleh keuangan, Engkau pulihkan keuangan kami Tuhan. Sebab Allah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh ada di tengah-tengah pribadi dan keluarga rumah tangga pelayanan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Berkati pendidikan anak-anak kami, tumbuh kembang anak-anak kami, kids, remaja, pemuda, youth. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Taruh mereka pergaulan yang memuliakan Tuhan. Taruh mereka takut akan Tuhan. Kasih Bapa ada di hati mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan dari zaman ini Tuhan, dengan karunia-karunia Tuhan. Genapi kitab Yoel Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat imam-imam keluarga Tuhan, bapak-bapak yang ada Tuhan. Engkau jamah, taruh mereka roh takut akan Tuhan. Bapak jadi mereka Tuhan teladan di tengah keluarga, istri dan anak. Oh, berkati mereka Tuhan, berkati mereka Bapak. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, pasti Tuhan tolong mereka. Itu istri-istri jadi pendoa syafaat, tunduk pada suami. Engkau berkati Tuhan. Memang orang-orang tua yang bijaksana Tuhan buat anak cucunya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati sempurna roh jiwa tubuh kami Tuhan. Tapi kami juga percaya ketika kami akan menuai, kami harus menabur Tuhan. Sebentar kami akan berikan korban syukur, baik itu persepuluhan maupun pembangunan tempat ibadah pelayanan. Mari Tuhan kami beri dengan hati yang bersyukur, maka Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Minggu berjalan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka terpanggil dalam rencana Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akhiri ibadah layak kami GBS Migas dan teman hari ini. Kami syukur roh Allah bekerja sempurna dari awal sampai akhir, dan kami akan doa sepakat bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan iman, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Israel, kedamaian sejahtera dan sukacita, berkat umur panjang, kekayaan, kehormatan, mengerjakan keselamatan dengan taat dan getar jadi bagian saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari katakan dengan ucapan syukur, doa Yesus. Kiranya Engkau berberkati aku berlimpah-limpah.